Sudah tak jadi rahasia lagi, bukan? Bahwa Muhammad adalah manusia pilihan Allah. Ya, kisah dan kepribadiannya yang mengagumkan sudah terlihat bahkan sedari kecil. Menjadi sosok yang amat dipercaya, tak pernah berkata dusta, memiliki tutur kata santun, penuh kepedulian, dan berlemah lembut. Namun di balik itu, Muhammad juga sosok yang penurut, pekerja keras, berpendirian kuat, tangguh, dan pemberani. Banyak yang terkagum akan kepribadian Muhammad. Ya, bagaimana tidak? Allah pernah membelah dadanya dan membersihkannya dari berbagai macam penyakit hati. Usia remaja yang dipenuhi dengan hari-hari penuh manfaat, tak sekalipun Muhammad sia-siakan harinya dengan kemaksiatan atau kerusakan. Begitulah sosok manusia istimewa sebelum Allah bebankan padanya sebuah risalah. Hingga kerusakan masyarakat di sekelilingnya membuat Muhammad prihatin. Ia berpikir, bagaimana mampu untuk memperbaiki masyarakat di sana, sedang dirinya tak ada kekuatan apa-apa. Kalutnya pikiran Muhammad yang penuh dengan kepedulian terhadap sekitar itu membuat dirinya memutuskan untuk menenangkan diri di Gua Hira. Disitulah Allah menurunkan pertolongannya. Ya, Allah memberinya wahyu untuk pertama kali di usianya yang memasuki 40 tahun saat itu. Allah memilihnya menjadi sosok pilihan yang dapat memperbaiki kehidupan masyarakat setelahnya, menjadi utusan Allah, Rasul sang pembawa risalah. Lalu, apa maksud Allah menjadikan Muhammad seorang Rasul? Hanya untuk sebuah sandangan nama atau gelar saja? Tentu tidak, sob. Justru menjadi Rasul menambah beban yang harus dipikul oleh Rasulullah Muhammad. Beliau memiliki kewajiban menyampaikan kepada seluruh umat apa yang Allah wahyukan kepadanya. Mengajak umat yang pada saat itu penuh kerusakan untuk menyembah Allah, meninggalkan kemaksiatan yang sudah menjadi budaya di sana. Ya, itulah misi utama Rasul, mengajarkan tauhid. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah togut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Terjemahan Quran Surat An-Nahl ayat 36. Tugas yang sangat berat tentunya, karena sebab itulah Rasul mendapatkan cacian, fitnah, dan ancaman yang bertubi. Lalu, apakah Rasul memaksakan ajaran tauhid kepada setiap orang? Tentu tidak. Karena ternyata misi menjadi seorang Rasul tak hanya itu, sob. Ada pula misi untuk menyempurnakan akhlak. Walaupun ketauhidan berbanding lurus dengan kesempurnaan akhlak, tapi bagi masyarakat yang belum bertauhid, mereka membenarkan akhlak Rasul yang mulia. Begitulah Rasul memberikan tauladan bagi setiap manusia. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolihan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Sudahkah misi di atas cukup bagi seorang Rasul? Namun sob, bagaimana dengan wilayah-wilayah yang jauh dari jangkauan Rasul? Bagaimana Rasul menyampaikan ajakan tauhid dan menyempurnakan akhlak, sedangkan bumi lebih luas dari apa yang bisa Rasul jangkau? Akankah Rasul mengelilingi bumi dengan kekuatan super? Subhanallah, enggaklah. Ternyata Allah telah mengajarkan ilmu yang lebih strategis lagi loh sob kepada Rasul. Inilah misi Rasulullah yang lebih banyak lagi penentangnya, yaitu membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Terjemahan Quran Surat Al-Anbiya ayat 107.
Wah, maksudnya apa nih sob? Nah, maksud rahmatan lil alamin di sini adalah menjadikan Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang bagi seluruh alam. Agama yang dapat menyatukan seluruh alam. Bisakah sob? Kira-kira bagaimana caranya? Tentu dengan menerapkan setiap aturan Islam dalam sistem pemerintahan yang memimpin umat. Karena setiap permasalahan kita sudah lengkap solusinya dalam Islam. Mulai dari bermasyarakat, berteman, jual beli, makan minum, berpendidikan, kesehatan, keuangan, bahkan perpolitikan. Itulah yang dulu Rasulullah perjuangkan, hingga beliau berhijrah ke Madinah untuk menerapkan aturan Allah dalam sebuah sistem pemerintahan. Penuh strategi dan kehati-hatian sob. Begitulah Rasul ketika berpolitik. Jadi, apakah Muhammad sebagai Rasul juga berperan dalam politik? Sudah bisa jawab sendiri pastinya.